untuk materi pagi ini itu adalah tentang proses penelitian, mulai dari bagaimana melaksanakan penelitian itu sendiri, kemudian kalau sudah punya hasil-hasil penelitian, tentunya hasil-hasil ini ingin di-share dengan publik atau audiens yang lebih luas, dan nanti kita setelah publish bisa juga melihat bagaimana sih dampak dari apa yang kita lakukan selama proses penelitian. Nah, ini kurang lebih outline atau apa-apa saja nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tadi dari tahapan penelitian, mungkin sekilas tentang kenapa sih kita melakukan penelitian. Kemudian kalau sudah melakukan penelitian, nanti bagaimana perencanaannya, kemudian pelaksanaannya itu sendiri, sampai dengan nanti analisa dari datanya. Kemudian publikasinya nanti mengapa tadi juga sekilas saya sebutkan ya, tentu salah satunya ingin share ya. Kemudian bagaimana sih proses-proses publikasi, mungkin kemarin pada saat teman-teman menyusun skripsi, ada banyak mencari literatur, jurnal ilmiah yang diterbitkan di baik mungkin nasional maupun internasional. Itu sebenarnya bagaimana prosesnya gitu. Nanti saya akan berbicara banyak tentang proses tersebut di sesi yang publikasi ini. Kemudian hal-hal apa saja nanti yang perlu dihindari di dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitian. Dan yang terakhir nanti tentang dampak dari penelitian atau research impact, dan juga bagaimana mengukur dari dampak itu sendiri. Untuk paparan saya ini nanti, seperti tadi disampaikan oleh Kakak Amel, apabila nanti di tengah-tengah saya menyampaikan paparan ini, ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di chat, nanti di akhir kalau ada waktu, masih mudah-mudahan masih cukup waktu untuk saya bisa tanggapi secara langsung. Jika tidak, nanti saya akan jawab secara tertulis dan akan dipost di Moodle. Yang pertama tentang tahapan penelitian. Nah, tentu kita berpikir mengapa sih kita harus melakukan penelitian ya. Nah, ini tidak jauh dari sifat dasar dari manusia ya. Jadi ada manusia seringkali rasa ingin tahunya itu sangat tinggi gitu. Nah, mungkin kalau di bahasa anak milenial kepo gitu ya. Tapi di sini di dunia penelitian ini keponya adalah energi kepo yang positif ya. Jadi energi keponya ini untuk memenuhi karena adanya keterbatasan, merasa sadar bahwa adanya keterbatasan pengetahuan, kemudian ada hal-hal yang kita tidak paham, tidak mampu memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Jadi kita ingin tahu, ingin mengetahui tentang hal-hal atau fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, bisa itu dari proses mengamati sekitar kita atau dari baca-baca gitu. Nah, dari masalah ataupun fenomena yang kita tahu dari proses mengamati ataupun proses membaca, ini jadi kita rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi apakah dari setiap fenomena ataupun setiap permasalahan yang kita amati itu perlu diteliti? Nah, untuk hal itu jawabannya nanti di dalam slide-slide berikutnya saya akan berbicara lebih detail tentang apakah semua permasalahan yang kita temui itu perlu diteliti atau tidak. Masalah yang perlu diteliti itu masalah yang seperti apa, dan yang tidak perlu diteliti itu masalah yang seperti apa. Nanti saya akan berbicara lebih banyak tentang itu. Kemudian dari proses penelitian itu tentu kita bisa nantinya diharapkan bisa memecahkan masalah. Nah, kalau kemarin dari paparannya Ibu Sonya sudah mendengarkan ada jenis penelitian terapan gitu ya. Nah, model-model penelitian inilah nanti yang diharapkan bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi jangan hanya Butajo saja yang solutif ya. Jadi teman-teman peneliti juga harus solutif, harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa kita melaksanakan penelitian? Tentu ada hubungannya dengan pemenuhan pengembangan diri. Jadi bisa dengan menambah wawasan,
menambah ya pengetahuan diri gitu ya. Jadi berkaitan dengan pengembangan diri. Dan tentunya ini kalau memang memilih sebagai karir sebagai peneliti, nah ini sudah mau tidak mau ya harus gitu ya adanya proses pengembangan diri, karena dari proses ini tentunya akan ada selalu proses belajar gitu selama proses penelitiannya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan penelitiannya? Yang pertama itu dimulai dengan tadi ya identifikasi permasalahan, mungkin dengan mengamati kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, dengan membaca. Kemudian yang kedua itu adalah tahapannya dengan melakukan kajian pustaka, kemudian menyusun research question, tujuan dan juga hipotesa. Kemudian yang keempat itu adalah penyusunan rancangan kajian. Yang kelima menentukan jumlah sampel dan mengumpulkan data. Dan setelah pengumpulan data diikuti dengan analisa data dan penulisan laporan. Nah, ini jadi kalau dari diagram ini itu berputar seperti ini ya prosesnya, mulai dari proses yang pertama sampai dengan proses yang ke-8. Dan itu bisa terus menyambung. Nah, jika teman-teman melihat dari proses atau diagram yang seperti ini, nah ini belum sudah dikasih kuis ya gitu. Tapi nggak usah dijawab sekarang, ini diendapkan aja dulu, nanti jawabannya setelah di akhir saja nanti bisa dikumpulkan di Moodle. Siapa tahu nanti dari penjelasan setelah ini saya akan menjelaskan masing-masing tahapan ini, dari masing-masing tahapan nanti bisa teman-teman tahu gitu. Jadi kalau teman-teman melihat proses yang seperti ini, diagramnya seperti ini, kira-kira menurut teman-teman proses penelitian ini proses yang seperti apa gitu. Nah, ini nanti bisa dituliskan jawabannya, dan ini individu ya nanti yang memberikan jawabannya, bukan kelompok. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang tahap yang pertama, identifikasi permasalahan. Nah, masalah seperti apa yang bisa diteliti ini nantinya ataupun yang kita rumuskan, tentunya masalah-masalah yang nantinya itu kita bisa mengarahkan kita untuk bisa merumuskan tujuan dari penelitian kita itu apa sih gitu. Dan juga nantinya dari masalah yang kita susun itu kita bisa memilih metode penelitiannya itu seperti apa. Tujuan-tujuannya itu akan dijawab dengan metode apa gitu. Jadi berkaitan nantinya, jangan sampai masalah yang dirumuskan atau diidentifikasi itu tidak ada metode yang bisa dipakai untuk menjawab permasalahan itu. Nah, tapi kembali lagi seperti saya sampaikan, kita di dalam mengamati fenomena yang ada di sekitar kita itu tidak semua permasalahan itu bisa dilakukan penelitian. Nah, masalah yang bisa diteliti dan yang tidak bisa diteliti itu masalah yang seperti apa sih gitu. Nah, masalah yang tidak bisa ataupun tidak perlu untuk diteliti itu adalah biasanya penyebab dari masalah itu sudah mudah diketahui gitu. Tanpa kita melakukan tahapan-tahapan penelitian sudah diketahui gitu. Jadi contohnya misalkan dalam 1 bulan terakhir harga kopi di Lampung itu menurun gitu. Nah, ternyata ini sudah bisa langsung diketahui karena memang pada saat harganya menurun itu sedang panen raya gitu. Jadi ini sudah dalam hukum demand and supply, bisa demand-nya itu segitu-segitu aja tapi oversupply jadi bisa turun. Jadi untuk harganya turun. Jadi untuk masalah-masalah yang seperti ini ya tidak perlu ditindaklanjuti. Penyebab dari masalah itu sudah langsung bisa diketahui. Nah, sebaliknya masalah yang perlu ditindaklanjuti dengan penelitian itu masalah seperti apa gitu. Jadi masalah yang perlu ditindaklanjuti dengan penelitian itu adalah masalah-masalah yang di dalamnya itu ada kesenjangan, bisa itu ada kesenjangan antar pihak, jadi sedang menjadi public debate gitu, jadi menjadi perbincangan publik,
atau juga dari masalah itu adanya kesenjangan yang harusnya kondisi idealnya seperti apa, kenyataan yang sekarang seperti apa gitu ya. Jadi kalau kemarin didengarkan dari presentasinya Bapak Fahmudin Agus tentang gambut dan kondisi gambut yang sekarang, itu kelihatan kan harusnya kalau kondisi idealnya yang gambut itu ya gambut itu tidak diapa-apakan, tidak dilakukan budidaya di situ untuk menghindari adanya proses emisi, dan emisinya ini kan akan melepaskan gas CO2 yang itu memicu dari pemanasan global. Tapi kenyataannya yang sekarang itu kan mungkin dengan adanya peningkatan populasi, kemudian pemenuhan kebutuhan hidup yang tadinya proses budidaya bisa dipenuhi dari membudidayakan di lahan mineral, itu sudah tidak bisa dicukupi lagi sehingga harus dilakukan di lahan gambut. Jadi kalau sudah ada proses budidaya tentunya ada drainase, dan drainase ini akan yang salah satunya memicu adanya emisi gitu ya. Nah, kemudian jenis permasalahan yang lain itu adalah mengapa adanya kesenjangan yang mengarah kepada keingintahuan untuk mencari jawabannya gitu ya. Nah, kemudian yang masih kaitannya sama permasalahan di lahan gambut tadi yang ada kesenjangan, misalkan yang kemarin juga diberikan oleh gambaran Bapak Agus Fahmudin adalah budidayanya itu bisa dilakukan oleh petani kecil ataupun juga oleh perusahaan. Yang kemarin perusahaan itu udah yang budidaya sawit oleh petani kecil ada banyak macam kemarin jenis-jenis tanamannya. Jadi ada banyak komoditi yang dibudidayakan di lahan gambut, baik skala kecil maupun skala besar. Nah, ini kalau dikaitkan dengan adanya emisi tentu mungkin apakah emisinya berbeda-beda ini antar komoditinya gitu. Nah, kemudian penyebab permasalahannya itu pasti lebih dari satu macam gitu. Yang tadi misalkan saya berikan gambaran apakah hanya karena jenis komoditinya saja, apakah juga drainase saja, apakah dari sisi pengelolaannya itu juga ada. Nah, ini ada potensi-potensi atau penyebab-penyebab dari masalah budidaya di lahan gambut yang mungkin menjadikan kita sebagai peneliti untuk ingin tahu gitu. Jawabannya seputar nilai emisi dari budidaya di lahan gambut. Nah, dari contoh-contoh dan permasalahan di budidaya gambut ini kita bisa rumuskan. Jadi memang ada budidaya berbagai macam komoditas di lahan gambut, baik oleh petani kecil maupun oleh perusahaan besar ini bisa menyebabkan adanya emisi. Nah, dan untuk beberapa kasus di dalam kita merumuskan suatu masalah ini memerlukan penelitian eksplorasi. Misalkan di awal kita perlu melakukan analisis secondary data dulu, kemudian ataupun survei dulu, kemudian keinforman, interview, ataupun focus group discussion. Jadi misalkan nih kita contohnya itu di satu daerah misalkan, sebenarnya potensi dari produktivitas katakanlah di Lampung tadi yang terkenal juga dengan kopinya. Produktivitas kopi ternyata di Lampung ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Nah kan kita di dalam mencari solusi untuk meningkatkan kembali produktivitasnya tentunya harus memahami dulu ini penyebab dari menurunnya produksi kopi di Lampung beberapa tahun terakhir ini apa gitu. Nah, untuk mengetahui penyebabnya itu apa sehingga nanti bisa mengarahkan kita untuk mencarikan solusi itu prosesnya bisa dilakukan dengan penelitian, tentu kita harus melakukan eksplorasi awal dulu, misalkan datang ke lokasinya, wawancara dengan key informant interview dulu, ataupun dengan melakukan focus group discussion. Jadi sifatnya adalah eksplorasi awal untuk bisa kita membantu kita untuk merumuskan permasalahan-permasalahannya. Nah, selanjutnya tahapan yang penting itu adalah
kajian pustaka gitu, dan ini juga tidak bisa dilewati gitu. Jadi jangan sampai setelah kita merumuskan masalah sudah kebayang metodenya itu udah langsung nih akan dilakukan gitu. Nah, tentu kita harus melakukan kajian pustaka dulu. Nah, tujuannya apa atau mengapa kita itu harus melakukan kajian pustaka, tidak melewati tahapan ini? Yang pertama itu adalah untuk menghindari pengulangan yang telah dilakukan di masa lalu gitu. Jadi mungkin siapa tahu di sebelum-sebelumnya itu sudah pernah dilakukan hal tersebut. Apakah yang akan kita lakukan ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain gitu. Kalau sudah kan jadi kita bisa menggunakan hasil dari orang lain tersebut sebagai reference. Kita tidak perlu melakukan pengulangan lagi. Kemudian yang kedua itu adalah kita mempelajari atau mencari tahu apa yang telah dilakukan dan dilaporkan oleh peneliti lain seputar topik yang sama. Jadi kita bisa menjadikan pembanding nantinya tadi sebagai reference dari apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Siapa tahu kita bisa mendapatkan ide yang untuk bisa memperkaya mungkin topiknya sama, tapi ternyata di penelitian yang lain itu ada variabel yang dilakukan, diamati juga yang pada saat kita sekarang itu belum memikirkan variabel tersebut. Nah, ini bisa saling melengkapi. Kemudian yang ketiga itu adalah bisa mempelajari berbagai jenis metodologi yang digunakan oleh peneliti lain gitu ya. Jadi misalkan kita sudah merumuskan masalahnya tapi masih belum kebayang metodologinya. Nah, ini dengan membaca kita bisa mendapat gambaran orang lain melakukan topik tersebut itu metodenya apa sih gitu. Apakah kita bisa menggunakan metode dari orang lain? Apakah metode yang digunakan oleh orang lain itu kita masih perlu untuk memodifikasi agar tepat dengan konteks yang akan kita lakukan gitu. Nah, dengan membaca ini kita bisa mendapatkan gambaran tentang metode-metode yang digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita bisa memahami konsep dan teori apa yang relevan dengan topik yang sedang kita teliti. Jadi ini biasanya nanti relevan juga untuk pada saat kita menuliskan laporan. Tentu hasil yang kita peroleh saat ini tuh kedudukannya itu dibandingkan dengan mungkin apa yang sudah dilakukan orang-orang itu posisinya apa ada di mana gitu kan. Apakah sejalan, apakah kontradiksi? Nah, ini berkaitan dengan nomor 5 nih, apakah yang baik rencana yang kita lakukan mungkin baik rencana ataupun nanti yang hasil kita bisa dapat gambaran dulu nantinya apakah hasilnya nanti itu sejalan, kontroversi atau kontradiksi, ataupun apa yang akan kita lakukan ini juga kontroversi ataupun kontradiksi, ataupun ada inkonsistensi. Jadi ini sebagai proses antisipasi gitu ya. Kemudian yang keenam itu adalah dengan bisa mengembangkan untuk kerangka analisisnya, nanti mau menggunakan dasar-dasar analisis mau seperti apa, nanti itu kita bisa mendapatkan gambarannya dari proses kita membaca atau melakukan kajian pustaka. Nah, yang ketujuh ini tadi sudah saya sampaikan ya, mungkin dengan membaca ini mungkin kita sebelumnya hanya terpikiran untuk mengamati variabel A dan B, tapi ternyata dengan membaca, oh ternyata variabel C ini penting juga untuk dilakukan untuk mengetahui topik yang serupa. Nah, kemudian juga dengan membaca ini tentunya pasti membantu proses perumusan research question. Tahapan yang ketiga itu adalah penyusunan research question, tujuan, dan juga hipotesa. Nah, setelah kita merumuskan masalah dengan didukung oleh kajian pustaka, kita bisa merumuskan research question-nya, tujuan dan hipotesanya. Nah, research question yang kuat itu research question yang seperti apa gitu. Jadi yang cukup spesifik dan dapat dijawab secara menyeluruh dengan menggunakan metode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif yang sesuai gitu ya. Kemudian tujuan penelitiannya itu adalah mampu menggambarkan apa yang diteliti, jenis informasi yang dikumpulkan, dan memberikan kerangka kerja untuk lingkup penelitian. Dan ini biasanya juga tercermin dari hipotesa yang disusun dan juga diuji. Dan untuk hipotesa sendiri mungkin ini juga rasanya mungkin
tidak asing juga buat teman-teman gitu ya, merupakan jawaban sementara atau praduga sementara terhadap masalah gitu ya yang kita sedang lakukan penelitiannya, dan ini masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, dugaan jawaban merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dan ini sekali lagi mungkin tidak asing buat teman-teman dengan istilah misalkan H0 dan H alternatif ya, atau hipotesa 0 dan hipotesa alternatif. Dan hipotesa alternatif ini biasanya itu berkaitan dengan korelasi ataupun pengaruh ataupun perbedaan. Jadi misalkan apakah variabel A mempengaruhi variabel B, atau bukan apakah ada perbedaan variabel A atau dengan di variabel B, apakah ada hubungan dari variabel A dengan variabel B, yang ini kita bisa susun ke dalam kalimat-kalimat hipotesa. Jadi misalkan nih kalau pengaruh dan juga terarah, misalkan proses belajar inkubator penelitian ini mampu meningkatkan kapasitas teman-teman di dalam memahami tentang penelitian-penelitian ataupun topik-topik di seputar lahan gambut gitu. Jadi ini sudah terarah dan adanya pengaruh dari proses belajar terhadap kemampuan dari teman-teman. Jadi bisa penyusunan hipotesa alternatif ini bersifat sekali lagi korelasi ataupun ada pengaruh ataupun ada perbedaan gitu. Nah, ini contoh yang pertama yang tadi masih berkaitan dengan permasalahan gambut dan juga adanya kesenjangan kondisi yang harusnya ideal dan kondisi yang saat ini yang sudah ada banyak budidaya, itu dirumuskan tujuannya adalah kita ingin mengetahui berapa sih emisi lahan gambut pada berbagai penggunaan lahan dan pengelolaan. Penggunaan lahan ini kemarin ada sawit, ada komoditas-komoditas yang lain, dan juga ada pengelolaan oleh petani kecil ataupun oleh perusahaan yang besar. Nah, research question yang pertama itu adalah apakah ada variasi nilai emisi di antara penggunaan lahan yang berbeda, kemudian apakah ada perbedaan emisi di antara lahan yang dikelola oleh petani dan perusahaan, dan yang ketiga adalah apakah pemupukan mempengaruhi besarnya nilai emisi, karena tentunya di proses budidaya ini tidak terlepas dari adanya proses pemupukan. Nah, kalau dari yang dijelaskan oleh Pak Fahmudin kemarin itu sudah diketahui dari penelitian-penelitian sebelumnya, mungkin urea itu mampu memicu adanya emisi karena memicu proses dekomposisi. Nah, mungkin di sini dikembangkan tidak hanya urea, mungkin apakah juga ada kombinasi dengan pupuk yang lain, ataukah justru nanti dikombinasi dengan pupuk yang lain itu justru tidak menjadikan itu berpengaruh. Nah, itu mungkin bisa menjadi lingkup dari untuk yang pertanyaan yang ketiga. Kemudian hipotesanya adalah, dan ini hipotesanya tentu sejalan dengan research question yang ada. Yang pertama itu adalah terdapat variasi besaran emisi di antara penggunaan lahan. Jadi ini ada perbedaan ya, ada variasi. Tadi kategori yang adanya perbedaan. Kemudian emisi dari lahan yang dikelola oleh petani kecil lebih rendah dari lahan yang dikelola oleh perusahaan besar. Kemudian emisi dari lahan yang dipupuk lebih tinggi dibandingkan dengan lahan yang tidak dipupuk. Nah, masih berkaitan dengan penyusunan research question, itu ternyata ada beberapa tipe nih research question itu. Yang nantinya dari tipe-tipe ini tentunya mengarah kepada strong research question. Seperti tadi yang saya sampaikan, salah satunya itu adalah kan harus spesifik. Nah, yang lain apa itu yang bisa memasukkan research question itu kategori strong? Yang pertama itu harus fokus, dapat diteliti, kemudian layak dan spesifik, kompleks, dan dapat diperdebatkan, relevan, dan original. Nah, tipe-tipenya seperti apa saja? Yang pertama itu adalah deskriptif. Jadi contohnya apa ciri-ciri dari X gitu ya. Kemudian komparatif gitu kan. Apa perbedaan dan persamaan X dan Y. Kemudian korelasi itu
apa hubungan antara variabel X dan variabel Y gitu. Jadi ada hubungan ya, korelasi antara variabel X dan variabel Y. Kemudian exploratory itu apa sajakah faktor utama yang ada di X, apa peran Y di Z gitu. Jadi ini yang sifatnya menjelaskan ya. Kemudian explore, sifatnya kita mengeksplor gitu. Nah, yang berikutnya ini baru yang explanatory itu misalkan apakah X berpengaruh terhadap Y dan apa dampak Y pada Z dan apa penyebab X. Nah, yang berikutnya, tipe yang berikutnya adalah evaluasi gitu ya. Itu contohnya apa saja kelebihan dan kekurangan X, seberapa baik X bekerja, seberapa efektif atau diinginkan Z. Dan yang terakhir adalah action, itu bagaimana X bisa dicapai, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan Y. Ini adalah tipe-tipe dari research question. Nah, kalau dari contoh yang tadi saya berikan, apakah ada variasi nilai emisi di antara penggunaan lahan yang berbeda? Apakah ada perbedaan emisi di antara lahan yang dikelola oleh petani dan perusahaan? Dan apakah pemupukan mempengaruhi besarnya nilai emisi? Nah, ini menjadi kuis. Kuisnya adalah research question, contoh research question ini termasuk dalam tipe research question yang mana dari tadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dan ini juga bisa kuisnya bisa diakses di Moodle juga. Jadi tidak perlu dicatat dulu. Nah, setelah kita punya research question, tujuan, dan hipotesa, kita masuk ke penyusunan rancangan kajian. Yang pertama itu adalah apa itu rancangan kajian, yaitu desain penelitian yang merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab research question yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Jadi ini rancangan kajian ini nantinya akan menjadi pedoman, penuntun kita di dalam melakukan penelitiannya. Jadi yang dilakukan ya apa yang sudah kita susun di dalam rancangan, tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam rancangan kajiannya. Dan di dalamnya termasuk menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan analisa data yang terkumpul. Ada banyak tipe desain penelitian. Ada 2 garis besar sebenarnya. Desain yang pertama itu adalah desain yang non-eksperimen, dan yang kedua itu adalah desain yang eksperimen. Nah, yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan penelitian-penelitian non-eksperimen. Itu yang pertama adalah deskriptif, itu menggambarkan fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Fakta hasil penelitian disajikan apa adanya. Desain penelitian deskriptif ini itu bisa desainnya menjadi studi kasus ataupun survei. Jadi contohnya ini mungkin bisa penelitian-penelitian yang bisa melihat kaitannya sama pasien, progres dari pasien. Jadi berupa studi kasus ataupun survei setelah mendapatkan hal-hal tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada penelitian non-eksperimen, itu berkaitan dengan korelasi. Ini penelitiannya mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Jadi ini ada variabel, 2 variabel misalkan, variabel bebas ataupun variabel dan juga variabel terikat, dan ini kita ingin mengetahui apakah ada hubungan di antara 2 variabel ini. Jadi desain penelitiannya selalu melibatkan lebih dari 1 variabel, dan variabelnya itu bisa dan harus itu ada yang menjadi variabel bebas dan ada yang menjadi variabel terikat. Kemudian tipe penelitian yang eksperimen yang berikutnya itu adalah kausal komparatif. Itu biasanya melibatkan perbandingan variabel bebas dari beberapa kelompok subjek yang mendapatkan pengaruh yang berbeda dari variabel bebas. Dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat terjadi bukan karena perlakuan dari peneliti, melainkan telah berlangsung sebelum penelitian dilakukan.
Jadi ini perbedaan-perbedaan yang ada itu sudah ada di sananya, bukan bukan bagian dari perlakuan penelitian. Dan desainnya di dalam penelitian kausal komparatif ini, desainnya adalah desain cohort dan desain kasus kontrol. Cohort ini berhubungan dengan timeline yang atau prospektif, jadi berhubungan dengan misalkan waktu kejadian yang sekarang, bisa berhubungan dengan yang fenomena sebelumnya, atau ya begitu kurang lebih berhubungan dengan waktu. Kalau kontrol ya desain kasus kontrol sebaliknya gitu ya, tidak berhubungan dengan waktu. Kemudian tipe penelitian yang kedua itu adalah yang eksperimen. Sifatnya kita membuat suatu percobaan, itu ada beberapa desain dan itu berkaitan juga dengan tipe eksperimennya. Yang pertama itu adalah desain pra-eksperimen. Yang pertama itu adalah one shot case study, sekelompok subjek dikenai perlakuan tertentu, kemudian dilakukan pengukuran. Jadi kalau yang tadi yang non eksperimen itu sifatnya tidak ada perlakuan-perlakuan. Nah kalau yang di eksperimen ini baru ada yang perlakuan. Nah yang pertama yang pra eksperimen ini, yang one shot case study ini, itu ya satu kelompok diberikan perlakuan kemudian diukur, sudah gitu aja. Kemudian yang kedua, tipe desain yang kedua itu berkaitan dengan one group pretest design, dan itu misalkan dari satu kelompok diberikan pretest, kemudian diberikan perlakuan, setelah diberikan perlakuan itu diberikan post-test, nah kemudian dibandingkan nih, kondisi setelah pretest itu seperti apa dan kondisi setelah post-test seperti apa, kondisi setelah ada perlakuan itu seperti apa dari membandingkan pretest dan post-test. Kemudian tipe yang lain itu adalah static group design, itu sama dengan grup yang pretest dan post-test, namun ada satu grup lagi yang dijadikan pembanding dan itu tidak diberikan perlakuan, tapi sama-sama dilakukan pretest dan post-test. Kemudian desain yang berikutnya itu berkaitan dengan tipe kita menyebutnya eksperimen semu, atau kalau pernah mendengar istilahnya kuasi eksperimen, ya ini melibatkan kelompok kontrol dan kelompok yang diberi perlakuan, tetapi pemilihan kelompok ini tidak dilakukan secara acak. Kedua kelompok tersebut secara alami itu sudah ada. Jadi ini biasanya misalkan kita melakukan yang akan melakukan, salah satu yang akan melakukan itu ada kaitannya dengan kelompok tani misalkan gitu. Nah kelompok tani itu kan sudah ada di sananya kelompok-kelompoknya ini. Kita akan menggunakan kelompok yang ada di sana, bukan kita yang membuat kelompok itu gitu. Nah ini berkaitan dengan desain kuasi eksperimen. Kemudian yang tipe yang selanjutnya itu adalah eksperimen sungguhan atau true eksperimen. Nah, ini kebalikan dari kuasi eksperimen. Kalau ini kelompoknya itu kita yang kondisikan dan ada dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi dan ini melalui penempatan-penempatan tertentu nantinya kita di dalam melakukannya. Nah, mungkin ini berkaitan dengan rancangan-rancangan percobaan. Tapi saya tidak akan membahas lebih detail tentang bagaimana itu kita di dalam suatu rancangan true eksperimen. Itu bisa satu mata kuliah tersendiri. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan desainnya, itu adalah kita menentukan berapa jumlah sampelnya. Gitu. Bagaimana sih kita menentukan jumlah sampelnya gitu ya? Nah, ini dapat sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan peneliti. Nah, pendekatan ini seringkali disebut dengan judgment sampling, convenience sampling, atau accidental sampling, atau purposive sampling. Jadi, kita yang sebagai peneliti yang menentukan kita mau mengambil berapa sampel sih, misalkan ada kita melakukan survei, berapa responden yang harus kita wawancara nih. Nah, ini sepenuhnya kebijakan dari peneliti dan tentu di dalam menentukan berapanya ada berbagai faktor yang mempengaruhi kita menentukan berapa jumlahnya.
Nah, kalau metodenya sendiri itu bagaimana sih gitu? Nah, ini ada dua metode. Yang pertama itu dikenal dengan probability sampling dan yang kedua non probability sampling. Nah, yang probability sampling ini ada beberapa, yaitu simple random sampling, kemudian stratified sampling, systematic sampling, ataupun cluster sampling. Nah, kalau random ini ya pure random. Jadi contohnya ya misalkan kita berikan, kalau kita katakanlah subjeknya sebagai manusianya kita ataupun nama-namanya kita catat di dalam kertas, dilipat, benar-benar diundi. Nah, ini adalah benar-benar proses random sampling gitu ya. Kemudian kalau ada yang sistematik, ini tentu dengan di stratify dulu. Stratify ini dikelompokkan dulu, misalkan ada gender, kemudian subjeknya ini, sampel-sampelnya ini dikelompokkan dulu, misalkan di gender, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian kita ambil di perempuan berapa, kemudian di laki-laki berapa. Kemudian kalau cluster itu berkaitan dengan geografik biasanya. Misalkan ada satu lahan, kita melakukannya di dalam satu bentang lahan, misalkan dari hulu ke hilir, kemudian kita mau idealnya setelah diklusterkan di dalam beberapa kelompok geografik, misalkan dari hulu, tengah, dan hilir, kita mengambil keseluruhan sampel. Tapi mungkin kan turun lagi ke level desa, misalkan kita harus pilih dulu beberapa desa. Nah, kemudian dari desanya ini harus semua gitu kalau sudah klaster. Tapi ini juga dibenarkan juga untuk mengambil sampel, berapa jumlah sampel yang akan kita ambil di masing-masing desa gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelompok non probability itu conventional sample, voluntary response sample, dan purposive sample, dan juga snowball sample. Dan ini untuk yang non probability sample ini biasanya itu berkaitan dengan kita yang sifatnya di awal tadi yang exploratory tadi, kita masih di dalam tahap exploratory, kita mau melakukan wawancara dengan siapa, itu bisa dengan teknik yang convenient, misalkan ya karena kita melakukan wawancara dengan orang tersebut karena kita aksesnya mudah terhadap orang tersebut, karena kenal ada network sebelumnya ataupun mudah dari sisi akses transport gitu ya. Nah, ini yang masuk ke dalam convenience sample. Atau voluntary ini biasanya berkaitan dengan kita melakukan survei melalui kuesioner. Nah, ini respondennya mereka biasanya ya kita respondennya mau sendiri untuk melakukan pengisian kuesionernya gitu. Kemudian yang purposive sample, nah ini kepanjangan dari yang konvensional, misalkan convenient, dari kepanjangan dari yang convenient. Jadi misalkan kita dari akses yang mudah, misalkan kemudian kita berlanjut nih mencari keterkaitannya. Kita dengan sengaja mencari dengan keterkaitan dengan dari yang pertama kita sudah pilih, kemudian kita memilih yang berikutnya itu dengan keterkaitan dengan yang pertama. Jadi sengaja kita ada alasan tertentu kenapa memilih yang berikutnya gitu ya. Kemudian snowball sample ini itu mirip dengan yang purposive, namun bukan kita yang menentukan, tapi kita dengan meminta rekomendasi dari responden yang pertama. Selanjutnya siapa lagi yang bisa diwawancara? Nah, ini bisa mendapatkan rekomendasi dari responden yang pertama yang sudah kita lakukan. Jadi untuk yang non probability ini banyak bisa dipakai biasanya untuk yang sifatnya eksploratory tadi untuk di awal-awal tahap penelitian. Tapi kalau yang snowball ini biasanya banyak digunakan teknik ini untuk yang kita mau melakukan wawancara, misalkan household survey, itu kita biasanya menggunakan yang snowball sample.
Nah, kemudian setelah kita sudah menentukan desainnya, prosesnya langsung terjun ke lapangan untuk proses pengumpulan datanya. Itu bisa ada beberapa macam-macam datanya, yang secondary data, primary data. Itu bisa dilakukan tadi dengan wawancara, misalkan instrumennya apa, itu misalkan dengan structure questionnaire ataupun dengan list-list pertanyaan untuk key informant interview. Kemudian ada diskusi kelompok, eksperimen mungkin dengan talisit, ataupun survei juga bisa dengan gitu. Jadi mungkin kalau dulu sebelum era digital seperti sekarang mungkin datang dengan berlembar-lembar kertas, namun sekarang mungkin nanti cukup dengan tablet saja, jadi langsung bisa dilakukan, yang di dalamnya juga mungkin sudah ada structure questionnaire-nya atau sudah ada talisitnya. Dan jangan lupa, dalam proses pengumpulan data di lapangan, hal yang paling penting itu adalah izin ke pemerintahan setempat, gitu ya. Tergantung dari lingkup dari penelitiannya. Kalau itu apakah itu di lingkup desa ataupun kecamatan ataupun kabupaten ataupun lingkup yang atasnya lagi. Jadi jangan sampai tidak melakukan izin kepada pemerintah setempat dalam melakukan pengumpulan data. Nah, setelah semua data terkumpul, itu tentu kita masuk ke dalam proses analisa data dan penulisan laporan. Yang pertama itu adalah setelah data terkumpul, itu adalah ada proses data cleaning dan coding. Coding ini tidak selalu dilakukan, ini tergantung dari jenis datanya gitu. Kenapa proses data cleaning ini? Ya kita harus mencermati apakah dari datanya itu ada yang salah masuk kolom, ada yang typo mungkin. Nah, ini perlu dibersihkan dulu sebelum masuk ke dalam tahapan analisa. Nah, kemudian untuk coding ini biasanya untuk membantu yang biasanya kalau kita di-link dengan data-data yang besar sekali itu, dan proses analisanya itu akan lebih mudah kalau dilakukan proses coding gitu ya. Kemudian setelah kita melakukan proses cleaning ataupun coding itu biasanya proses selanjutnya adalah pengurangan data yang terakumulasi yang menjadi ukuran yang dapat dikelola gitu ya. Misalkan kita mengumpulkan datanya, sampelnya banyak nih, misalkan mengukur pohon di dalam satu petak. Itu jumlah pohonnya banyak, tapi kita mau nanti analisanya hanya nanti rata dari petak. Jadi datanya dikurangi dulu nih dari semua sampelnya gitu untuk masing-masing petaknya dilakukan rata-rata dulu. Nah nanti dari rata-rata ini yang akan dilakukan analisanya gitu ya. Nah ini salah satu bentuk proses pengurangan data. Nah setelah itu adalah mencari pola gitu ya. Polanya itu bisa apakah ada hubungan satu sama lain, ada efek satu sama lain, apakah ada perbedaan. Nah, untuk mencari pola, beda, pengaruh ini bisa dengan menerapkan teknik-teknik statistik, apakah itu dengan statistik sederhana, statistik deskriptif, ataupun sampai dengan statistik yang canggih untuk kita membantu kita bisa memahami dan menafsirkan temuannya. Kemudian yang kelima itu adalah dengan setelah kita dapatkan hasilnya, bisa membaca polanya seperti apa, itu kita bisa pilih mau disajikan itu dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk tabel. Tentu ini juga bisa dari pengalaman juga mungkin lebih informatifnya, lebih mudah dibacanya itu dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya itu bisa membuat summary apakah hasil analisanya itu konsisten dengan hipotesa dan teori yang dirumuskan. Dan apabila ditemui misalkan dari hasilnya itu tidak sesuai dengan hipotesanya, misalkan jangan panik, ya, itu perlu yang nanti dilakukan analisa-analisa yang lebih lanjut mungkin, dan juga mencari hal-hal lain yang mungkin bisa menjelaskan kenapa kok ini tidak sejalan dengan hipotesanya.
Gitu. Dan jangan sampai ada melakukan perubahan-perubahan ke dalam datanya untuk mengarahkan ini biar sesuai dengan hipotesanya gitu ya. Nah, ini saya akan berbicara tentang hal ini nanti pada saat dipublikasi gitu. Saya akan bicarakan lebih detail lagi tentang itu. Nah, kemudian tentunya setelah kita dapatkan summary-nya, kita bisa dokumentasikan keseluruhan prosesnya dalam sebuah laporan, dan kalau ini sebagai karya ilmiah itu biasanya formatnya yang mulai dengan pendahuluan, kemudian nanti ada metodenya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian pembahasan dan juga kesimpulan. Nah, itu kurang lebih tahapan-tahapan di dalam proses penelitian. Berikutnya itu adalah tentang tahapan publikasi setelah kita punya hasil-hasil penelitian tadi, tentu kita ingin share ya kan dengan audiens yang lebih luas. Nah, tapi apakah mengkomunikasikan hasil-hasil temuan kita ini menjadi satu-satunya alasan untuk kita mempublikasikan hasil dari penelitian kita? Tentu tidak, tentu ada hal-hal yang lain yang berperan, yang menjadi alasan kenapa kita menerbitkan satu karya ilmiah. Yang pertama itu adalah tentu berkaitan dengan kredibilitas dari kesimpulan dari peneliti, gitu ya. Jadi apa yang dihasilkan, hal yang disimpulkan dari proses penelitian dari seorang peneliti ini, ya tentu dengan mendapatkan kredibilitasnya. Kemudian yang kedua itu adalah menjadi satu unit pencapaian, gitu ya, keluaran dan kualitas dari peneliti. Jadi ini sifatnya adalah juga personal ya. Jadi pencapaian dari seorang peneliti gitu ya. Jadi itu bisa dilihat nanti dari indeks citasinya, H-index atau skor. Nanti saya akan berbicara lebih detail tentang ini juga. Kemudian dan memperkaya CV relevan untuk karir masa depan. Tentu kalau untuk karirnya sebagai seorang peneliti ini penting sekali untuk bisa mempublikasikan dari apa yang sudah ditemukan. Dan dari proses penulisan itu sendiri itu dalam membuat satu karya ilmiah itu membuat ilmu lebih tajam dan wawasan peneliti lebih luas. Jadi ini lagi-lagi pencapaian personal, kemudian melahirkan wawasan dan pemikiran inovatif, dan tulisan yang bagus menghasilkan pemikiran yang jernih, dan pemikiran yang jernih tentu bisa menghasilkan inspirasi. Jadi bisa menjadi referensi dari peneliti-peneliti yang lain. Kemudian cara terbaik untuk mempelajari karya ilmiah adalah dengan menulis karya ilmiah. Nah, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa untuk melakukan publikasi atau dan ini yang saya jelaskan nanti itu seputar peer review publication ya. Jadi publikasi yang melalui proses review, proses dibaca oleh peneliti-peneliti yang lain atau reviewer-reviewer gitu ya. Jadi yang pertama tentu kita harus punya hasil penelitian yang asli dulu. Nah, kenapa ada kata-kata asli? Nanti saya bisa bicara lebih lanjut di akhir dari bagian ini. Jadi hasil penelitian yang ingin kita publikasikan itu harus penelitian yang asli ya, tidak abal-abal. Kemudian yang kedua, setelah kita punya hasil itu menyiapkan manuskrip gitu ya. Nah, yang sebelumnya di proses sebelumnya kan kita setelah penelitian kita dokumentasikan itu hasil itu dalam bentuk laporan gitu ya. Nah, apakah sudah dalam bentuk laporan itu nanti itu langsung bisa kita publikasikan? Nah, itu tentu tidak. Tentu untuk kita perlu siapkan untuk dari laporan menjadi sebuah manuskrip. Nanti di tahap kedua ini saya akan berbicara tentang itu. Kemudian yang kedua itu yang ketiga itu adalah proses submit secara online, dan yang berikutnya itu adalah melalui proses peer review, dan yang kelima itu adalah keputusan oleh pihak jurnal nantinya akan diterima atau ditolak, dan proses penerimaan, dan setelah diterima bisa langsung ditemukan di dalam publikasi online.
Nah, yang pertama itu adalah hasil penelitian yang asli. Ini adalah memiliki hasil penelitian atau kajian yang relevan dengan topik yang sedang berkembang saat ini dan menjadi perhatian banyak pihak. Jadi, setelah kita punya hasil-hasil penelitian dan apabila topik yang sedang kita teliti itu menjadi sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh banyak pihak, itu lebih baik ya tidak ditunda-tunda untuk proses publikasinya gitu. Jangan sampai apa yang sudah kita punya ini kalau melalui proses penundaan itu sudah menjadi sesuatu yang basi mungkin bukan, tapi sudah tidak menjadi hal yang hangat lagi gitu ya, gitu. Akan mungkin lebih menarik lagi dan mendapatkan banyak perhatian dari publik jika juga dipublikasikan dalam waktu yang tepat, karena ini nanti kalau kita kaitannya sama mengukur dampak dari satu penelitian yang kalau itu bagian dari yang matriksnya itu akan menentukan juga gitu berapa banyak dari penelitian yang lain peneliti lain yang akan mensitasi dari hasil penelitian kita gitu ya. Kemudian hasil penelitian yang berkualitas tinggi itu yang seperti apa? Itu yang untuk mendukung kemajuan implementasi hasil kajian di lapangan ya kan. Itu dengan hipotesa nantinya hipotesanya unik, hasilnya juga didukung dengan robust data menggunakan metode yang sesuai, berkesinambungan antara teori dan implikasi gitu. Jadi ini untuk hasil penelitian yang seperti apa sih yang layak untuk masuk ke dalam satu jurnal publikasi dan itu jurnal publikasi internasional gitu ya. Tentu hasil penelitian yang berkualitas tinggi gitu ya. Dan tentu prosesnya didukung dengan tinjauan pustaka yang ekstensif. Kemudian tahapan yang berikutnya itu adalah persiapan dari manuskrip sendiri. Yang pertama itu adalah kita melakukan identifikasi dari jurnal. Yang pertama dalam kita mengidentifikasi hasil penelitian kita ini mau dipublikasikan di jurnal yang mana sih? Mungkin teman-teman pada saat kemarin menyusun skripsi, explore pustaka menemukan berbagai macam jurnal ya yang beragam. Nah, ini kita pada saat punya hasil penelitian itu akan dipublikasikan di jurnal yang mana. Nah, ini kita tentu harus mengidentifikasi lingkup jurnalnya itu sesuai nggak sih dengan hasil penelitian kita gitu ya. Jangan sampai nanti penelitian gambut nanti dipublikasikannya ke jurnal yang tidak sesuai gitu ya, mungkin jurnal tentang pertumbuhan ekonomi atau apa gitu ya gitu. Jadi itu agak jauh gitu lingkupnya gitu. Nah kalau yang tidak sesuai kayak gini mungkin nanti belum nyampe peer review baru editor aja itu udah bakal ditolak gitu ya. Nah, kemudian hal lain yang kita perlu pertimbangkan juga pada saat mengidentifikasi jurnal itu adalah namanya impact factor. Nah, impact factor ini apa? Impact factor ini adalah ukuran frekuensi rata-rata artikel dalam jurnal dikutip pada tahun tertentu gitu. Jadi ini biasanya juga mencerminkan jadi artikel yang dipublish di jurnal tersebut itu banyak tidak sih dikutip oleh peneliti yang lain gitu, oleh autor-autor yang lain. Nah, banyak tidaknya ini diidentikan dengan atau ditandai dengan nilai impact factor ini. Biasanya nilainya 0, sekian, 1, sekian, 2, sekian, dan ini yang bila nilainya tinggi itu juga diasumsikan atau jurnalnya satu populer, kemudian jurnal-jurnal yang publish di situ itu juga kualitasnya bagus-bagus gitu. Jadi banyak dikutip oleh peneliti yang lain gitu. Jadi nilai impact factor ini menjadi salah satu pertimbangan juga gitu kita di dalam memilih satu jurnal. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita pertimbangkan juga itu adalah jurnal tersebut open atau commercial access gitu. Ini apa sih yang dimaksudkan dengan open atau commercial access? Kalau yang open access itu
setelah jurnal diterima, itu biasanya proses publikasinya itu berbayar. Maaf, ini saya bukan, benar. Jadi ada yang berbayar open access ini, ada juga yang tidak berbayar gitu ya. Biarpun sama-sama nanti option akses, tergantung dari kebijakan dari jurnalnya gitu ya. Dan ini biasanya kalau untuk yang berbayar itu tidak murah juga gitu ya, bisa dari ratusan ataupun bisa lebih dari ribuan dolar misalkan. Nah, kemudian tapi kelebihannya itu adalah setelah tersedia online itu gratis di internet, semua pihak bisa akses secara terbuka. Jadi potensi untuk digunakan atau dikutip itu juga tinggi, dan itu biasanya kebanyakan versinya adalah versi elektronik. Nah, kebalikannya dengan yang commercial access itu setelah jurnal diterima, proses publikasinya itu bisa gratis, namun tidak dapat diakses oleh semua pihak. Itu biasanya bisa diakses oleh lembaga-lembaga yang memiliki lisensi atau subscribe kepada jurnal tersebut gitu. Atau kalau individu, yaitu proses aksesnya itu harus membeli, dan biasanya kalau membeli ini itu tidak hanya versi online-nya saja, tapi juga ada tersedia versi cetak gitu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi pertimbangan bila dananya ada, mungkin bisa ke jurnal dengan yang open access, mungkin ya dicari apakah yang gratis ataupun yang berbayar. Kemudian setelah kita menentukan jurnal yang mana, itu kita menyusun manuskrip sesuai dengan format atau template jurnalnya. Karena ini antar jurnal yang satu dengan jurnal yang lain itu punya template yang berbeda dan format yang berbeda. Jadi yang perlu diperhatikan pada proses ini adalah masing-masing jurnal punya yang namanya author guideline. Jadi ini perlu diikuti author guideline-nya ini. Kalau tidak diikuti, nanti kadang-kadang kalau pas ketemu reviewer yang bawel itu bisa dikritik habis gitu ya. Gitu. Jadi dari awal harus disusun sesuai dengan template dari jurnal tersebut yang dijelaskan di dalam author guideline-nya. Kemudian yang ketiga, itu yang perlu dipikirkan juga, itu adalah authorship-nya. Siapa saja author dan co-authornya. Selain siapa saja, itu juga urutan co-authornya. Jangan sampai nanti ini menimbulkan polemik ya, penyusunan atau siapa sajanya ini. Gitu. Jadi di awal sudah dipikirkan siapa saja yang terlibat, tentu orang-orang yang terlibat di dalam proses menulisnya sendiri, kemudian proses analisa datanya, kemudian proses pelaksanaan di lapangannya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang tentu berhak untuk mereka namanya tercantum di dalam daftar penulis dari sebuah manuskrip. Gitu. Dan kalau urutannya tentu itu berkaitan dengan seberapa besar masing-masing orang ini berkontribusi terhadap mulai dari pelaksanaan sampai dengan penulisannya. Nah, berikutnya itu adalah submit manuskrip secara online gitu. Jadi untuk zaman sekarang ini hampir tidak ada mungkin proses yang tidak dilakukan secara online. Jadi semuanya dilakukan secara online gitu. Dan pada saat proses online submit online ini itu diberikan informasi yang detailnya, termasuk ada jurnal-jurnal tertentu yang minta kepada kita itu nanti jurnalnya ini akan direview oleh siapa gitu ya. Tapi belum tentu nanti orang yang kita rekomendasikan sebagai reviewer ini nanti yang akan dipakai oleh jurnal tersebut gitu. Nah, nanti kenapa seperti itu nanti saya jelaskan di langkah yang berikutnya untuk peer review proses, bagaimana proses review itu dan sistemnya seperti apa. Nah, kemudian dalam satu waktu jangan mensubmit satu manuskrip lebih dari satu jurnal. Nah, ini biasanya di dalam proses online itu juga ditanyakan gitu, apakah jurnal yang sekarang disubmit atau manuskrip yang sekarang disubmit ini itu juga disubmit ke jurnal yang lain gitu. Nah, ini yang jangan sampai, karena nanti kalau dua-duanya diterima atau masuk proses berikutnya, ini mungkin yang
tidak benar gitu ya. Jadi dalam satu waktu itu ke satu jurnal dulu sampai mencapai tahap tertentu. Kemudian kalau memang ternyata ditolak, baru kita pikirkan untuk alternatif jurnal yang lain gitu ya. Nah, setelah kita submit, ini proses peer review-nya, gitu, editor itu akan mereview kesesuaian lingkup dari jurnal dengan manuskripnya, gitu ya. Nah, ini yang tadi seperti saya sampaikan, kalau di level editor ini itu sudah melihat, wah ini tidak sesuai nih dengan lingkup jurnalnya, atau kualitas dari risetnya sendiri ini tidak memenuhi dari standar dari jurnal mereka gitu. Nah, ini biasanya prosesnya cepat ini, mungkin 1 minggu itu sudah dapat balasan gitu dari editornya bahwa jurnalnya ya, atau manuskripnya ditolak gitu, tidak perlu menunggu berlama-lama lagi gitu. Nah, bila editor ini melihat potensi kualitas risetnya bagus, lingkupnya sesuai dengan jurnalnya, nah pihak editor ini akan mengirimkan manuskripnya kepada para reviewer gitu ya. Nah, proses reviewernya ini yang tadi saya sampaikan, itu ada yang namanya single blind review. Kemudian kalau single blind review ini penulis tidak mengetahui identitas reviewer gitu. Jadi penulisnya tidak tahu yang mereview itu siapa gitu. Itu tidak tahu, itu single blind review. Kemudian ada double blind review. Kalau double blind review ini baik penulis ataupun reviewer itu masing-masing tidak mengetahui. Penulis tidak tahu identitas reviewer dan reviewer tidak mengetahui identitas penulisnya. Jadi itu tadi misalkan tadi di tahap awal pada saat kita mensubmit, kita diminta untuk merekomendasikan reviewernya yang siapa gitu. Tapi itu belum tentu nanti dipakai oleh si editornya, itu hanya sebagai referensi saja karena di dalam proses mereview itu prosesnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi ada yang single blind, ada double blind, atau ada yang open review. Kalau open review ini baik identitas review maupun penulis itu diketahui oleh masing-masing pihak. Dan yang banyak dipakai itu adalah double blind review. Nah, tentu dari jenis-jenis review atau proses review yang berbeda ini punya pro dan kontra sendiri-sendiri ya gitu. Jadi ya seperti yang untuk single blind ini proses review oleh reviewer itu berjalan jujur pro-nya dan bisa mencari tahu tentang tulisan-tulisan penulis sebelumnya gitu. Jadi kalau reviewnya ini jadi penulisnya tidak mengetahui identitas reviewernya, itu bisa nantinya bisa berjalan jujur. Kemudian untuk kontranya itu ada potensi bias ya kan. Jadi penulis dengan rekam jejak yang bagus itu asal negara akan berkorelasi atau dengan kualitas atau bahasa Inggris ya. Jadi karena di dalam proses ini kan reviewer tahu tuh penulisnya siapa ya kan, hanya penulis yang tidak tahu identitas reviewer, tapi reviewer tahu gitu. Nah, karena reviewer tahu ini jadi bisa ada potensi bias gitu ya. Jadi misalkan nih, oh si peneliti A ini sudah banyak tulisannya dan bagus-bagus, jadi nanti bisa bias di dalam melakukan itu. Karena kan tidak selamanya mungkin peneliti bagus menghasilkan selalu bagus juga gitu ya. Gitu. Jadi kalau tahu itu potensi untuk bias seperti ini juga bisa terjadi dan adanya diskriminasi misalkan kalau tahu oh penulis A dari negara A itu biasanya bahasa Inggrisnya tidak bagus. Nah, ini kalau yang proses single blind ini hal-hal seperti ini memungkinkan untuk terjadi. Nah, kalau di dalam double blind review itu pro-nya tentu tidak ada potensi bias. Kalau untuk kontranya proses yang masing-masing tidak tahu itu mungkin bisa juga identitas penulis itu mungkin mudah juga teridentifikasi mungkin dari style penulisan ataupun dari topiknya gitu ya. Tapi meskipun kontranya seperti ini karena ya mungkin minim itu untuk terjadi, jadi ini yang masih banyak dipakai double blind review. Kemudian kalau yang open itu pro dan kontranya itu adalah pro-nya transparansi mendorong akuntabilitas dan berpotensi meningkatkan proses review, namun kontranya adalah beberapa reviewer dapat menolak untuk proses open reviewer ini, gitu ya, karena privasinya mungkin tidak
akan diketahui oleh penulis. Nah, selama proses ini itu apa yang bisa dilakukan oleh peneliti? Tentu ya hanya sabar menunggu proses review, karena proses ini itu bisa memakan waktu yang cepat ataupun waktu yang lama. Cepat mungkin 1, 2, 3 bulan gitu. Kalau lama mungkin bisa proses ini 6 bulan gitu. Nah, kalau yang bisa lebih dari 6 bulan ini bisa kita berhak sebagai autor untuk menanyakan sampai di mana prosesnya gitu ya. Kemudian setelah proses review itu keputusan, nah ini berdasarkan dari hasil review dari reviewer, editor itu akan memutuskan untuk manuskrip itu perlu diperbaiki melalui major atau minor revision. Kemudian setelah proses ini itu autor memperbaiki, kemudian disubmit lagi. Nah, proses ini itu setelah dikirimkan oleh editor, perlu direvisi, autor merevisi, diresubmit lagi, itu bisa terjadi lebih dari 1 kali iterasi gitu, bisa beberapa kali iterasi, karena biasanya tergantung dari hal-hal yang perlu direvisi. Apakah setelah diperbaiki itu cukup di editor saja, atau editor akan mengembalikan ke reviewernya. Nah, ini tergantung dari si revisi yang perlu dilakukan tadi gitu. Itu makanya bisa lebih dari 1 kali iterasi. Nah, setelah proses ini dilalui baru manuskrip itu diputuskan untuk diterima. Nah, kalau sudah diterima nanti jurnal akan menyiapkan untuk proof version-nya gitu ya. Atau setelah melalui proses reviewer itu editor memutuskan untuk menolak gitu ya. Dan kalau untuk yang kondisi yang seperti ini itu bisa kembali ke tahap awal lagi, karena dari sisi kita autor mungkin masih merasa ini masih layak untuk diperbaiki. Nah, itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan ke dalam jurnalnya dan dicari alternatif jurnal yang lain gitu ya. Dan ini tentunya prosesnya akan kembali dari awal lagi gitu ya, karena seperti saya bilang tadi, satu jurnal dengan jurnal yang lain bisa jadi formatnya berbeda, template-nya yang berbeda. Jadi kembali ke tahap itu kalau seandainya ditolak dan kita ingin tetap publikasikan. Kemudian kalau itu diterima, autor mereview dari proof version-nya. Jadi ini misalkan apakah masih ada typo di sana, apakah ukuran dari grafik itu terlalu besar, tidak proporsional gitu. Apakah semuanya sudah tidak ada keganjilan-keganjilan. Nah, ini autor mereview dari proof version-nya. Dan setelahnya baru kita bisa available online dan kita bisa share ke kolega gitu ya. Nah, itu adalah proses keseluruhan sampai biasanya teman-teman melihat versi yang di jurnal-jurnal seperti ini, itu proses seperti itulah yang dilalui dan seperti saya bilang tadi, itu prosesnya bisa hanya bulan ataupun bisa lebih dari 1 tahun proses yang seperti ini. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dihindari ini? Dalam proses kita mempublikasikan, ingin men-share yang sudah kita hasilkan ya. Yang pertama itu jangan sampai ada yang namanya fabrication, falsification atau plagiarism. Yang pertama fabrication. Ini berkaitan dengan tadi yang saya katakan, kita saat mempublish itu harus punya sesuatu yang asli gitu ya. Aslinya digarisbawahi dan di bold gitu ya. Karena ada juga nih orang yang ingin terkenal dan tapi tidak mau repot melakukan penelitiannya, itu datanya itu hanya dibuat di atas meja dan dicocok-cocokkan saja hasilnya gitu ya. Nah, ini ada kasus mungkin di Belanda itu yang ya prosesnya seperti itu, tidak melakukan penelitian, jadi benar-benar seperti pabrik memproduksi data. Nah, ini hal yang tidak dibenarkan dan harus dihindari.
Kemudian yang falsifikasi itu adalah manipulasi, mengubah atau menghilangkan data untuk merepresentasikan hasil. Ini seperti tadi yang saya sampaikan gitu. Misalkan hasilnya tidak sesuai dengan hipotesa, nah itu tidak usah panik dan tidak usah mengubah-ubah datanya gitu ya. Mungkin memang kalau di dalam referensi sebelumnya itu untuk menghasilkan hasil yang sedemikian itu hanya memperhatikan faktor A dan B saja. Tapi di kita mungkin ada faktor A, B, dan C-nya ini. Nah, mungkin C-nya inilah yang berperan untuk mengubah pola gitu ya. Gitu. Nah, ini jangan sampai dipaksakan untuk yang sampai memanipulasi datanya untuk sesuai dengan hipotesa, atau kalau dari grafik ini itu agar polanya itu sama dengan yang ada di referensi-referensi di luaran sana gitu ya. Gitu. Nah, ini yang tidak diperkenankan ini untuk hasil yang seperti ini gitu ya, atau proses yang seperti ini. Dan yang berikutnya itu adalah plagiarism, itu adalah mengambil atau mengopi hasil pekerjaan orang lain tanpa kredit gitu ya. Jadi kita kalau melakukan sitasi itu harus selalu dicantumkan. Kalau kita mengambil satu grafik ataupun figur skema juga tetap harus dicantumkan, meskipun itu kita memodifikasi, tidak plek-plekan ngambilnya, itu tetap harus kita berikan kredit di situ ya. Yang termasuk di dalam plagiarisme selain kalau tidak mencantumkan kredit, itu adalah pencurian ide gitu ya dalam proses review naskah atau proposal. Jadi misalkan orang lain yang sudah punya ide yang mengusulkan, kita mendengar, terus tiba-tiba kita curi aja itu idenya, kita bikin satu penelitian tersendiri. Nah, ini termasuk dalam plagiarisme. Yang kedua itu yang ketiga itu yang masuk dalam plagiarisme itu adalah publikasi ganda dari temuan yang sama gitu ya. Jadi kalau contoh ini itu judulnya sama persis ini, tapi disajikan di dalam jurnal yang berbeda, dan mungkin oleh penulis yang berbeda gitu ya. Jadi 3 macam hal inilah yang perlu dihindari gitu ya. Karena kalau ini ada sampai diketahui belakangan ini, misalkan ini ada publikasi si profesor ini, ya udah kelar aja hidupnya ya, karirnya udah habis aja ini si profesor satu ini. Dan mungkin kalau yang falsifikasi ini mungkin kalau ketahuan ya mungkin akhirnya apa, tidak ada trust di situ, sudah tidak dipercaya lagi untuk melakukan satu kegiatan penelitian ya, karena mungkin ada potensi kalau diberikan kesempatan untuk melakukan ini mungkin akan berpotensi melakukan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Begitu. Dan mungkin kaitannya sama plagiarism ini juga tidak terlepas juga ada yang namanya istilahnya self plagiarism. Ini juga yang kita perlu hindari juga. Self plagiarism ini ya kita tulisan yang sama mungkin konteksnya yang berbeda, tapi ada beberapa paragraf mungkin kita tinggal comot aja dari tulisan kita sendiri yang sebelumnya kayak gitu, karena masih relevan kayak gitu misalkan gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan self plagiarism. Jadi ini juga perlu dihindari, jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Nah, yang terakhir ini analisa dampak. Ada 2 macam sebenarnya untuk analisa dampak ini gitu ya. Untuk kita melihat penelitian, hasil-hasil dari penelitian yang sudah kita publikasikan gitu. Jadi yang pertama itu adalah dari yang kita melihat dari sisi yang sudah kita publikasikan, dari ukuran publikasinya itu sendiri gitu ya. Atau ini dengan namanya ukurannya itu bisa metrik gitu ya. Misalkan kualitas dilihat dari yang kedua nanti itu berkaitan dengan apakah dari hasil yang kita hasilkan itu sudah ada yang mengadopsi, misalkan dari kita yang sekarang melakukannya itu hanya di beberapa community, kemudian hasilnya itu sekarang ternyata sudah banyak community yang mengadopsi lagi. Nah, itu
bentuk dari kita mengukur dampak penelitian yang lain. Nah, yang pertama ini itu adalah bentuk dari dampak penelitian yang berkaitan dengan produk dari penelitian. Salah satu produk dari penelitian itu kan tadi ya publikasi gitu ya. Nah, ini untuk mengukurnya itu seperti apa gitu, itu dari sisi kualitas publikasi itu adalah berapa kali artikel ini disitasi oleh autor lain gitu ya. Jadi kalau ini bisa berkaitan dengan mengarahnya ke institusi nanti ya. Jadi jurnal-jurnal yang dipublikasikan oleh autor-autor dari institusi X itu banyak disitasi oleh autor yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua itu dalam kaitannya dengan pencapaian personal seperti tadi saya sampaikan itu ada age index dan juga ada score. Age index ini apa? Ini mungkin teman-teman yang kemarin mengeksplor citasi itu ada masuk ke dalam Google Scholar, itu ada age index atau age 10 index. Nah, ini sebenarnya apa artinya gitu ya? Kok itu bisa dijadikan sebagai indeks dari pencapaian personal seorang peneliti gitu ya. Nah, kalau di ResearchGate itu ada yang namanya score gitu, tapi yang untuk di ResearchGate yang score ini kalau membuka ResearchGate di sampingnya nama ada angka mungkin 10, berapa atau 20, berapa atau 50, berapa. Nah, itu skor-skor itu, tapi ini masih banyak dikritik karena proses perhitungannya itu masih dipertanyakan bagaimana menghitung itu. Nah, mungkin yang banyak dipakai untuk menghitung pencapaian personal ini adalah dengan age index ini. Nah, age index ini adalah misalkan nih angkanya itu katakanlah 10, itu artinya autor tersebut sudah publikasinya yang sudah disitasi sebanyak 10 kali itu ada 10 publikasi gitu. Jadi kalau nilainya 50 itu ya berarti ada sebanyak 50 publikasi yang sudah disitasi sebanyak 50 kali. Nah, kalau yang age 10 index itu untuk menghitung ada berapa banyak publikasi sih yang sudah disitasi minimal 10 kali gitu ya. Itu arti dari X index dan yang dilihat di Google Scholar. Kalau tadi itu yang kaitannya dengan berapa kali sih artikel itu bisa disitasi, itu juga ada banyak database yang lain, misalkan Scopus, Simago yang bisa memberikan informasi tersebut. Nah, yang berikutnya itu yang kaitannya di luar dari produk tadi ya, di luar dari yang publikasi tadi. Tapi ini yang berkaitan dengan servisnya atau manfaat atau perubahan positif yang terjadi di luar akademisi. Jadi kalau yang tadi kan sifatnya akademisi gitu ya, menghasilkan publikasi, ide, reference, gagasan. Nah, kalau yang ini dampak yang sifatnya di luar dari akademisi itu gitu, dari bagaimana kita mengukur perubahan positif di luar akademisi atau didefinisikan sebagai kontribusi yang dapat dibuktikan yang diberikan oleh penelitian yang sangat baik kepada masyarakat, baik manfaat ekonomi, budaya, kebijakan atau layanan publik, kesehatan, lingkungan, atau kualitas hidup di luar dunia akademis. Nah, bagaimana untuk mengukur dampak yang seperti ini? Nah, ini perlu ada rancangan tersendiri ya untuk mengukur impact dalam kaitannya dengan monitoring dan evaluasi, dan ini tentunya bisa dirancang mungkin dari awal kita melakukan penelitian ataupun pada saat pertengahan ataupun setelahnya. Jadi ini merupakan sebuah riset tersendiri ini untuk mengetahui bagaimana impact penelitian yang sudah kita lakukan gitu ya, dan tentu nanti ada proses data collection-nya dari satu set parameter yang kita kembangkan gitu. Nah, ini saya juga tidak akan berbicara banyak tentang ini. Ini bisa menjadi satu topik diskusi tersendiri bagaimana kita mengukur untuk yang impact dari yang sifatnya di luar dari akademis tadi.